Wali di Sekre Desi atau Sekre Aliansi, Sekre Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja Kota Cimahi. Nggak tahu saya berapa puluh kalinya bahwa yang sering datang ke sini. Dan pasca pemenangan ini pada hari bisa bilang itu kan dalam perhelatan pilkada ini kami ini hanya sebatas penggembira lah ya, tidak pernah dilibatkan di dalam persoalan-persoalan dan hal-hal yang strategisnya. Dan alhamdulillah itu di pilkada hari ini di bawah pimpinan Pak Wali dan menang itu alhamdulillahnya kami bisa terlibat secara langsung, bahkan kita beberapa kali mengadakan acara secara khusus juga gitu. Artinya ada perhatian khusus lah ya, atensi yang diberikan oleh Pak Wali terhadap kami gitu. Kami seakan-akan ya tidak minder lagi gitu, artinya tidak dipandang sebelah mata lagi keberadaan kami. Walaupun dalam kontestasi pilkadanya sendiri gitu, suara buruh ini pun masih belum menjadi satu hal yang cukup krusial gitu dipandangnya. Tetapi kalau hal-hal yang sopos gitu kan, kayak kemarin deklarasi ikut mengantar ke KPU, bahkan membuat fakta integritas dalam konteks kampanye ya, secara umumnya kami masih bisa dipandang. Tapi dalam konteks perolehan suara, karena kami ini sudah berbaur gitu dengan masyarakat secara umum, contohnya di RW 14 dan RW 9 Cimahi Selatan ini atau utama ya, kelurahan utama ini, di situ mayoritas anggota kami, sehingga ya, tapi terima gitu kan suara itu oleh para RW dan para RT. Tetapi nggak ada persoalan karena bagi kami yang penting awalnya bisa menang, kan prinsipnya di situ. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mungkin gitu kan akhirnya ya kadang-kadang kami membuat minder gitu, apa sih yang pernah kami sumbangkan buat Pak Wali kan kayak gitu dalam konteks pilkadanya secara utuh. Tapi secara umumnya ya alhamdulillah kami bisa terlibat secara langsung. Dan bahkan hari ini sebetulnya masih banyak lah ya yang perlu diperhatikan oleh Pak Wali, khususnya partai koalisi sebagai pengusung. Baru 2 partai ternyata yang bisa didatangi secara khusus, pada 5 partainya belum tuh, ada Gerindra, ada PAN, ada PSI, ada PKN dan Perindo. Sebagai sekretariat pemenangannya pun belum gitu kan sampai hari ini. Dan kita sudah mendahului dari mereka. Makanya ya kita seakan-akan hari ini lah ya mendapatkan hal yang cukup menggembirakan. Artinya prioritas ini mudah-mudahan akan menjadi nilai positif lah bagi kita semua, khususnya mengawal Pak Wali dalam rangka nanti menyelesaikan masa baktinya di 2024-2029 ini. Itu mungkin Pak hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Bapak. Selain ucapan terima kasih, mungkin nanti juga dari teman-teman lah ya akan ada yang disampaikan kembali. Tapi pada prinsipnya ya kami sangat bersyukur sekali lah, ternyata kami tidak salah pilih, bahwa kami tetap konsisten terhadap perjuangan pemenangan terhadap Pak Wali dan Pak Wakil ini. Itu aja Pak posisinya, tidak kurang, sehingga ya rasa terima kasih ini ya sulit lah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kegembiraan kami gitu kan di dalam kontestasi pilkada hari ini ya sangat bergembira sekali dengan segala dinamikanya tentunya. Dan juga rekan Pak Wali, pertama saya ucapkan terima kasih sudah bisa berkenan hadir dari undangan aliansi, dan saya ucapkan juga selamat atas penetapan KPU setelah ditetapkan sebagai wali kota terpilih dan wakil wali kota. Singkat saja mungkin Pak, tadi yang sampaikan Pak Asep, ya memang kalau kami sih tidak terlihat bekerja, tapi kami tidak mau menjadi pahlawan kesiangan, makanya kami diam sekali kata Pak Asep. Gak mau kami menjadi pahlawan kesiangan gitu. Karena memang di pilkada ini kan
ketika menang itu banyak bermunculan pahlawan-pahlawan kesianan ya, mengklaim itu hasil kerja kami itu. Bukan hanya di Cimahi, di Jawa Barat pun sama. Karena kebetulan saya juga masuk di susunan tim pemenangan Jawa Barat. Ya, artinya kan kami juga memang begitu menetapkan kemarin kita sempat ada rapat kecil lah dengan para pimpinan perusahaan, dan mereka berharap sekali dengan bisa bertemu dengan Bapak dan langsung ya, agendanya acaranya apa saja lah itu mangga nanti gitu kan, tapi yang jelas mereka ini berharap ketika sudah ada penetapan ini ya kami juga ingin ketemu langsung dengan Pak Wali terpilih yang kami dukung gitu. Itu Pak yang menjadi catatan kami di SPN mobil khusus seperti itu. Mungkin Pak Asep itu yang bisa saya sampaikan. Mana yang lain silakan. Harapan kami dari serikat itu ya terjalin komunikasi yang baik untuk ke depannya. Artinya kalau ya minimal Pak Asep bisa lebih instan dengan Pak Wali, jadi ketika ada apapun yang berkaitan dengan kerjaan, dengan hal-hal lain ya minimal kita bisa ngomong ke Pak Asep nih, coba disampaikan ke Pak Wali lah minimal begitu Pak. Ya, jadi kan kalau kami langsung kan aja sih kurang etis juga lah kalau kami langsung datang ke Bapak itu kan juga etis lah. Jadi minimal ada yang dituakan Pak. Dengan Pak Asep yang dituakan di teman-teman ya. Pertama-tama ucapan selamat, mudah-mudahan Pak Wali bisa sehat panjang umur sampai menyelesaikan tugas-tugas tanpa halangan apapun, karena memang ketika ada Bapak mungkin kawan-kawan aliansi juga tidak akan diam, karena memang selain sebagai pendukung kita yang masih konsisten lah, meskipun minus karena memang itu kondisi, tapi kita juga akan membantu mendukung di kerja-kerja Pak Wali jika dibutuhkan gitu kan. Untuk perhubungan kan pasti beliau butuh informasi seperti itu. Dan hari ini sebagai wali kota terpilih, tentu kami sebagai yang mendiami sekretariat ini ada kebanggaan tersendiri. Artinya ada beberapa kali Pak Wali Pak Kardiana dalam kapasitas sebagai wakil wali kota, sebagai calon wali kota, sebagai wali kota hari ini yang tinggal menunggu beberapa saat lagi dipakai baju putih nanti dilantik. Jadi artinya menjadi kebanggaan sendiri buat kami khususnya di SBSI, pada umumnya di aliansi SBSP di Kota Cimahi. Selamat juga Bapak, artinya dengan pertarungan yang sangat sengit, artinya berhasil lah memenangkan kontestasi pilkada di Kota Cimahi. Kalau kata para leluhur Pak, jabatan itu adalah anugerah dan sekaligus musibah. Tapi mungkin inilah musibah yang diperebutkan. Inilah musibah yang diperebutkan. Nah, mudah-mudahan menjadi anugerah tersendiri buat Bapak secara pribadi dan keluarga dan untuk masyarakat Kota Cimahi. Selanjutnya Pak, karena kita sebelum ketemu dengan Bapak bicara sebagai kita itu sudah mempelajari waktu yang cukup panjang, kita pun buruh pun masuk dalam ranah politik seperti hari ini mendukung paslon, dimulai Bapak pada saat itu dengan pasangan Pak Ajay secara terbuka, walaupun memang belum seperti yang sekarang. Kalau pada saat Pak Ajay dengan Bapak, artinya kita masih begitu deklarasi sudah. Tapi hari ini ketika Bapak yang jadi wali kotanya dan alhamdulillah menang, artinya dari serikat ini ada yang terus aktif memenangkan langkah-langkah pemenangan untuk kemenangan paslon 02 pada saat kemarin, dan alhamdulillah itu terkabul. Nah mungkin selanjutnya, karena suka tidak suka adalah sebuah lembaga yang berkumpul, dan kita sebelumnya sudah menandatangani sebuah fakta integritas, maka kita mungkin ke depan Pak bicara bagaimana mewujudkan apa yang menjadi fakta integritas adalah 6 poin kalau nggak salah Kang Sheldin ya, yang sudah kita perjanjikan itu yang di Cigugur itu di GOR gitu. Nah mungkin ke depan kita bicaranya bagaimana mewujudkan ataupun langkah-langkah yang disiapkan kapasitas Bapak nanti sebagai pemimpin wali kota Cimahi, dan apa yang harus kita siapkan untuk
hal-hal yang sudah ditandatangani oleh para pihak itu bisa terlaksana gitu. Mana yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu, mana yang akan di kemudian harikannya, itu mungkin ke depan kita akan bicara lebih detail dan lebih fokus membicarakan hal-hal yang menjadi sebuah fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh para pimpinan di Aliansi Sekerti Serikat Buruh. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, rekan-rekan semua dari Aliansi, yang mana pelaksanaan kemarin berkada aman, selamat, tentram, dan tidak ada gugatan apapun, karena ini artinya bahwa masyarakat Kota Cimahi ini sudah dewasa dalam berpolitik. Aman, kita tidak terjadi cekcok, tidak terjadi permasalahan, damai, ya, sampai dengan pelaksanaan kemarin pertama. Ini bisa berhasil kenapa? Ya atas kerjasama kita semuanya, yang mana diantara rekan-rekan bapak semuanya, bahwa Pak Asep dan apa namanya, Nepri ikut di dalam tim pemenangan kita. Jadi tidak kita ambil semua perwakilan saja, ya. Perwakilan tetapi sudah mencukupi untuk kita di Aliansi. Ini bergabung semua, yang mana pada saat pelaksanaannya memang berat bagi kita saat semuanya. Kita berdarah-darah siang maupun malam, pikiran maupun tenaga. Kenapa? Ya kita juga pertamanya tapi tetap kita optimis, walaupun bagi lawan yang paslon lain menganggap bahwa kita ini kan ringan. Ya, ringan. Kenapa? 12 kursi, lawannya 27 kursi. Ya. Tetapi kita tidak boleh meremehkan kepada orang lain. Sebenarnya itu. Iya. Dengan adanya itulah memicu kesepakatan kita bersama untuk berjuang dan berperan. Alhamdulillah dengan teknis, strategi dan teknik kita, taktik kita gunakan bagaimana kita menghadapi kekuatan lawan. Alhamdulillah untuk program-program juga yang kita visi-misikan, kita mudah-mudahan walaupun itu programnya 25 itu dibuat oleh PJ yang lama, mudah-mudahan bisa sebagian masuk di dalam program kerja tahun 2020. Walaupun tidak semuanya ya, tapi insya Allah kita ada yang dimasukkan sinkronisasi kegiatan program di pemerintah kota. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah masuk di Pemkot 2 kali. Yang pertama adalah sinkronisasi program antara visi misi dengan program yang telah dibuat oleh Pak PJ. Dan disitulah ada sebagian program yang harus masuk di tahun 2020. Dan juga kita membuat program 100 hari. Apa 100 hari? Salah satunya adalah pengelolaan sampah. Kemudian juga kita bagaimana penataan Ganda Wijaya nanti yang itu program-program itu. Kemudian bagaimana menyelipkan anggaran-anggaran insentif-insentif bagi guru ngaji dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih juga bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan, dan jangan lupa kita nggak akan melupakan ya bagaimana selalu, makanya sampai sekarang walaupun pilkada sudah selesai kita masih merapat di kota karena kita ingin masukkan saran pendapat bagaimana nanti kita ke depan melaksanakan tugas ini, apalagi nanti perwakilan ini bagaimana suara-suara rekan-rekan yang ada di Aliansi, termasuk bagaimana perkembangan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cimahi. Disitulah mata telinga kita agar nanti masuk apabila ada masukan dan sebagainya melalui Pak Azam dan Mas Nepri inilah ya bisa kita wadahi. Oh dulu pengen begini-begini, oh perusahaan terjadi begini-begini, kegiatan seperti ini. Nah inilah kita wadahi seperti itu sehingga mudah untuk mencari solusi. Ya, contoh kita akan gencar bagaimana kita mengurangi pengangguran di kota. Syukur-syukur Bapak Ibu nanti teman-teman semua bisa mengetahui kondisi di perusahaannya, apakah masih bisa menerima karyawan atau tidak, itu kan perlu karena nanti bisa Bapak Ibu mempengaruhi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya bahwa kami pemerintah Kota Cimahi
siap menyediakan manusia yang SDM-nya siap pakai. Sehingga kalau memang kita bisa punya data, oh perusahaan ini ingin 50 lagi, ini 20 lagi umpamanya. Nah di situ kita yang akan menyiapkan sumber daya manusia. Kita latih, kita didik, siap pakai, siap bekerja, baru kita terjunkan. Itu kan mempermudah dan memperingat perusahaan. Perusahaan tidak perlu mendidik, melatih dan sebagainya. Pemerintah menyiapkan, silakan digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Saya akan berupaya bagaimana karyawan yang ada perusahaan di Kota Jiwa ini benar-benar orang Kota Jiwa. Itu yang saya utamakan, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Kota Jiwa. Dan juga kalau memang ada nanti perusahaan, contohnya Sansan juga itu ya, bisa kita gunakan untuk melatih dan mendidik, atau perusahaan yang lain kita gunakan untuk melatih dan mendidik. Setelah itu kita sebar. Jadi merasa perusahaan itu sebenarnya tertolong ya, terbantu dengan manusia ataupun SDM yang sudah siap kerja untuk masuk di perusahaan. Itu salah satu juga kami lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Yang kelima, bahwa kita melaksanakan juga mulai besok saya akan melaksanakan safari partai. Jadi saya akan mendatangi semua partai, baik itu partai lawan maupun partai kita. Karena sudah ada pemenangnya bahwa kita adalah milik Kota Cimahi, ya. Jadi kita tidak mentang-mentang, oh koalisi saya itu musuh, tidak. Tetapi semua akan saya datangi. Bagaimana caranya kita membangun Kota Cimahi secara bersama-sama, ya. Sehingga mulai besok partai 1, yang 2, 3 dan sebagainya kita akan datangi semua. Termasuk di Pulau ini. Bukan hanya di sini aja, mudah-mudahan nanti setelah saya di sana akan kembali kita di mana datang ke syarikat masing-masing. Ya. Kita safari aja. Dan tidak lupa juga Pak Jam, bahwa kita juga nanti tetap instrumen-instrumen yang memenangkan kita, yang termasuk kita buat sampai tingkat RW itu juga tidak kita lupakan. Ya, tidak kita lupakan. Suatu saat nanti kita kumpul bareng-bareng bergantian umpamanya gitu ya Pak Asep. Ya, jadi tidak lupa, tetapi itu yang sudah terstruktur tetap kita jalankan. Ya. Kemudian juga yang ada di perusahaan dan sebagainya, bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana kesempatan bekerja, nah ini perlu komunikasi. Kami pemerintah memfasilitasi. Itu Pak Asep ya, ya Pak. Biar mungkin masih ada ketinggalan sedikit nanti sambil berjalan ya. Yang penting komunikasi kita tidak terputus. Ya nanti hal-hal yang lain pokoknya kita pikir bersama. Ayo bareng-bareng kita pikirkan